Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Pada kegiatan kali ini kami melakukan kolaborasi sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indra Suprayudi, bertugas di SD Negeri 3 Singapadu Tengah. Dalam kesempatan ini saya berperan sebagai observer dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Diputayu Prima Saraswati. Saya bertugas di SD Negeri 2 Batuan Kaler. Saat ini saya berperan sebagai coach. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Widiantari. Untuk saat ini saya bertugas di SD Jambe Agung. Nah, pada kesempatan praktek coaching ini, di sini saya berperan sebagai coaching. Ya, demikian perkenalan dari kami, dan selanjutnya simak dan tonton video kami berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Indra. Oke, selamat pagi Putu. Tumben nih. Begini Pak, saya ingin melaksanakan coaching. Coaching dengan siapa Bu Putu? Coaching dengan Ibu Dewayu. Saya melihat Ibu Dewayu dapat belum melakukan. Oke, bagus sekali Bu Putu. Bu Putu sudah sangat memperhatikan teman sejawatnya. Saat melaksanakan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bu Putu kembangkan? Dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan alutsista Pak dengan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Ya, baik Bu Putu. Dalam pengembangan kompetensi mendengarkan dengan aktif, secara spesifik apa yang ingin diobservasi? Kompetensi yang dapat diobservasi yaitu kehadiran teman saya dengan saya fokus mendengarkan kunci saya. Nah, apa yang menjadi acuan Bu Putu untuk menyimpulkan bahwa kompetensi mendengarkan aktif ini tercapai dalam proses coaching nanti? Menurut saya, kompetensi mendengarkan aktif dapat dikatakan tercapai jika saya mampu mengungkap permasalahan yang disampaikan oleh kunci saya. Baik, kita sepakati ya Bu Putu. Dalam coaching nanti, Bu Putu akan menggunakan alur tirta dengan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Iya, benar sekali Bapak. Baik Bu Putu, silakan dijalankan. Saya harap nanti bisa bertemu kembali dengan Bu Putu dan mendiskusikan hasil dari coaching yang akan Bu Putu lakukan nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Dewayu. Siang itu. Saya perhatikan halaman ini Bu Dewayu sering murung. Mari kita berbicara sejenak. Apakah ada hal yang membebani pikiran Bu Dewayu saat ini? Ya betul. Inilah saya akhir-akhir ini sebenarnya perasaan saya lagi tidak karuan, Bu. Saya bingung sekali ini sih, Bu. Apa yang membuat Bu Dewayu bingung? Coba ceritakan dengan saya. Ini betul. Selama sebulan ini saya kan nambah pekerjaan saya, Bu. Jadi saya tuh bingung sekali bagaimana cara saya menyelesaikan tugas-tugas saya, di mana satu pihak saya harus menjadi seorang kepala sekolah dan satunya lagi saya harus menyelesaikan tugas-tugas CGP, Bu, yang deadline-nya itu loh, Bu, barengan sekali gitu. Jadi saya merasa bingung sekali harus bagaimana. Oh, jadi seperti itu. Karena Ibu Dewayu memiliki tugas dan sulit mengatur waktu yang belum dimiliki. Betul itu, Bu. Hal ini pasti membuat Ibu Dewayu murung seperti itu ya Bu Dewayu. Ya, Bu, ini saya sulit sekali bagaimana saya menuju. Baik Bu Dewayu, kalau begitu kita sepakati dulu bahwa kita membicarakan hal ini dan tentang perasaan Bu Dewayu yang akhir-akhir ini merasa kesulitan untuk mengatur waktu ya Ibu. Ya. Nah, kira-kira menurut Bu Dewayu, apa yang membuat Bu Dewayu kewalahan dalam mengatur waktu yang Ibu miliki? Menurut saya, Bu, pekerjaan saya ini yang membuat saya seperti ini, Bu. Jadi saya kewalahan sekali, Bu. Jadi belum selesai tugas saya yang satu, udah lagi datang tugas yang lain. Jadi saya bingung yang mana yang saya kerjakan. Terkadang lagi waktu istirahat pun saya merasa kurang gitu, Bu. Bagaimana itu, Bu? Berarti menurut Bu Dewayu, apa yang bisa menyebabkan Bu Dewayu ini susah untuk mengingat tugas apa saja yang harus Bu Dewayu lakukan? Seperti ini, Bu. Selama ini saya tidak pernah mencatat semua tugas-tugas saya itu pada buku catatan
saya. Jadi sehingga ketika ada tugas yang harusnya dikerjakan, saya terkadang terlewatkan Bu, seperti itu. Oh, berarti Bu Dewayu terlupa dengan tugas ya. Iya, Ibu Dewayu, apakah memiliki dukungan dari teman sejawat atau apa seperti itu Bu Dewayu? Iya benar betul. Saya memiliki dukungan dari teman-teman sejawat. Karena teman-teman maulah membantu saya. Nah, dari semua yang Ibu Dewayu lakukan untuk mengatur tugas itu, jika dilihat ini dari skala 0 sampai 10, sekarang posisi Ibu berada di skala berapa itu? Kalau menurut saya, dengan posisi saya seperti ini ya Bu ya, kira-kira saya mungkin ada di posisi 5 mungkin Bu ya. Sekarang kita akan sekarang ini kan kita akan melaksanakan percakapan bersama, kita membahas ini. Nah, setelah pertemuan ini Bu Dewayu ingin berada di posisi berapa? Jujur aja Bu, kalau saya sendiri sih pasti ingin meningkat ya Bu ya. Mungkin di 9 gitu ya, karena saya belum berani di 10, mungkin di 9 sebenarnya bisa ya Bu ya, di 9 sih. Berarti Bu Dewayu ingin berada di posisi 9, yang ke-9. Untuk mencapai posisi yang ke-9, apa yang bisa Bu Dewayu lakukan untuk membantu mengatur waktu Ibu? Sebenarnya saya bingung, saya harus mulai dari mana ya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya juga bingung Bu, karena bagaimana cara saya membantu diri saya untuk bisa mengatur waktu, dan juga saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya sesuai dengan tanggalnya. Itu yang membuat saya bingung Bu. Berarti Ibu masih membingung ya. Nah, dari pengalaman Bu Dewayu ini, apa strategi yang dapat Ibu lakukan jika ingin agar Bu Dewayu tidak lupa dengan tanggal ataupun waktu yang tugas-tugas yang Ibu miliki? Jadi tugas itu bisa selesai tepat waktu. Gimana coba strategi? Saya pikir mungkin saya harus bisa mengatur waktu Bu dengan baik. Ya, benar Bu Dewayu. Jadi Ibu harus dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, sekarang apa kekuatan yang Ibu Dewayu miliki untuk mengatur waktu saat mendapat tugas? Kekuatan saya saat ini mungkin untuk mengatur waktu, saya memiliki HP yang dapat mencatat waktu dan membuat catatan kecil, mungkin seperti itu mungkin ya. Nah, dari HP ya Bu Dewayu ya. Bu Dewayu sudah memiliki kekuatan yang dapat Bu Dewayu gunakan untuk mengatur waktu. Iya betul. Nah, baik, jadi berdasarkan yang Bu Dewayu sampaikan tadi, menurut Bu Dewayu bagaimana sih idealnya ketika orang itu bisa mengatur waktu dengan baik? Kalau menurut saya betul ya, seseorang yang bisa dikatakan mengatur waktu dengan baik itu adalah ketika tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Mungkin seperti itu. Jadi harus sesuai dengan deadline yang harus dikerjakan. Nah, dari apa yang sudah Bu Dewayu sampaikan tadi, apa Bu Dewayu dapat menggunakan kekuatan Ibu tadi? Seperti yang Ibu Dewayu katakan tadi kan, bahwa Bu Dewayu sudah memiliki HP yang dapat mencatat waktu dan membuat catatan kecil. Apa Ibu bisa menggunakan kekuatan itu? Saya ada rencana sebetulnya. Apa rencana Bu Dewayu? Rencana saya adalah saya akan mencatat setiap tugas baru yang ada tersebut. Kemudian saya akan membuatkan alarm pengingat di HP saya. Nah, sehingga kapan deadline waktu hari tugas tersebut, jadi saya diingatkan lah dengan tema waktu itu. Mungkin seperti itu. Oke, seperti apa kira-kira di alur penerapan yang Ibu Dewayu akan gunakan? Mungkin pertama-tama saya akan membuat jadwal harian kegiatan saya mungkin Bu ya. Jadi saya akan mencatat tugas-tugas saya dulu. Kemudian setelah sesuai dengan waktunya ya tentunya. Jadi yang mana harus duluan kan seperti itu. Kemudian saya akan mencatat pada alarm pengingat di HP saya. Dan setelah itu baru akan saya kerjakan tugas-tugas sesuai dengan
mana yang terlebih dahulu yang harus deadline, mungkin seperti itu. Jadi buat checklist lah saya. Oke. Nah, itu sudah tadi membuat checklist, membuat alarm pengingat. Nah, apa ukuran keberhasilan rencana aksi nyata ini? Setelah saya membuat pengingat, saya dikatakan berhasil jika tugas saya itu selesai tepat waktu. Itu mungkin tidak ada tugas yang selesai melewati waktu yang telah ditentukan, dan juga saya tidak bermasalah dengan rekan sejawat saya akan begitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Dewaya. Berarti Bu Dewaya sudah tadi membuat alur penerapannya, jadi membuat catatan kecil dan terus menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, sekarang bagaimana cara Bu Dewayu mengantisipasi ini jika terjadi gangguan saat menerapkan rencana aksi yang Bu Dewayu tadi sampaikan? Mungkin di sini saya akan berkolaborasi tentunya Bu dengan rekan sejawat saya Bu ya, karena nggak mungkin dong saya sendiri kan ya. Jadi saya perlu adanya kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain, kemudian membuat catatan di kalender saya. Mungkin seperti itu ya. Nah, berarti tadi Ibu sampaikan Ibu akan menggunakan HP ya sebagai mengingat bahwa tugas, berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, sekarang Bu Dewayu telah berhasil menemukan solusi nih, menggunakan HP sudah untuk membuat catatan. Terus kapan rencana ini akan Bu Dewayu lakukan? Kalau dari pemikiran saya Bu ya, saya ingin sih mungkin secepatnya Bu ya, mungkin Selasa Bu ya, karena saya kan harus ada mempersiapkan dulu Bu, harus matang dulu perencanaan saya. Mungkin Selasa ini ya Bu ya. Nah, berarti Bu Dewayu sudah berkomitmen hari Selasa akan memulai rencana ini. Iya. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang dapat Bu Dewayu simpulkan? Mungkin ada beberapa hal Bu yang bisa saya simpulkan, yaitu yang pertama, saya hari Selasa saya akan menyusun jadwal kegiatan saya. Nah, setelah saya menyusun jadwal, mungkin saya akan mencatat apa saja tugas saya yang harus ada saya agendakan. Saya seperti itu ya. Kemudian lalu mencatat tugas pada alarm HP, karena tadi saya bilang mengatakan di alarm HP. Nah, selain itu saya juga ada Bu, saya akan mencatat kegiatan saya di kalender. Nah, saya akan kalender, serta saya juga tidak lupa akan berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat saya. Mungkin dengan waktu tentunya saya nanti akan berkolaborasi Bu ya, untuk mengingatkan tugas-tugas itu. Baik, berarti Bu Dewayu sudah ya tadi yang menemukan jawaban atau solusi. Nah, dari Bu Dewayu kan bingung. Sekarang bagaimana perasaan Bu Dewayu ini setelah tadi bingung katanya ya, sekarang setelah mendapatkan solusi bagaimana perasaan Ibu terlebih dahulu? Ya betul, tadi kan saya sudah mendapatkan ya jawabannya ya. Terima kasih ya betul ya, sudah bersedia mendengarkan cerita saya, undang-undang saya. Jadi saya sudah merasa mendapatkan solusi seperti itu Bu. Jadi saya sudah mendapatkan jawabannya. Ya, sama-sama Bu Dewayu. Sebenarnya Bu Dewayu sendiri yang sudah menemukan jawabannya. Saya hanya memfasilitasi saja. Jadi sekarang Bu Dewayu jangan bingung lagi dan fokus dengan rencana yang akan dilakukan dan tetap berkelanjutan ini kegiatannya ya, rencananya supaya Bu Dewayu tidak bingung lagi. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sekali lagi mohon maaf ini Bu, saya mengganggu waktunya. Ya, terima kasih kembali Bu Dewayu. Sekarang Bu Dewayu tadi seperti yang sudah disampaikan sudah senang karena sudah menemukan solusi. Nah, sekarang terima kasih sudah mau berbagi cerita ya Bu Dewayu. Kapan-kapan boleh lagi nih berbagi cerita lagi. Saya ingin tahu bagaimana hasil dari pelaksanaan rencana yang Bu Dewayu. Saya sangat lega betul. Sekarang saya jadi bersemangat untuk memulai rencana hari Selasa. Ya, jadi Bu Dewayu akan melaksanakannya hari Selasa ya, sudah berkomitmen. Nanti kita akan bercerita lagi ya Bu Dewayu ya tentang pelaksanaan hari Selasa ini. Bu Dewayu sudah memulai rencananya. Nanti kita akan bertemu lagi untuk bercerita kembali ya. Tentu saja Bu, nanti saya akan bercerita lagi tentang hasilnya bagaimana ke Bu.
sudah ada perubahan atau belum begitu kan Bu ya. Terima kasih ya Bu tuh ya. Iya, Terima kasih sekali sama-sama, lagi. Dewa. Ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Oke. Bagaimana Bu tuh? Apa obrolan kita hari ini? Nah, seperti ini Pak Indra. Jadi saya hari ini kan ingin menyampaikan hasil coaching saya yang sudah saya lakukan dengan Bu Dewa seperti itu. Bagus sekali Bu Putu. Sekarang apa saja yang sudah Bu Putu lakukan pada sesi coaching hari ini? Nah, tadi saya sudah laksanakan coaching dengan alur Tirta Pak. Jadi kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Saat melaksanakan coaching dengan Bu Dewayu, saya juga sudah menemukan permasalahannya kenapa Bu Dewayu tampak murung ya Bapak ya. Jadi saya menemukan kalau permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dewayu adalah pengaturan waktu Bapak. Jadi Bu Dewayu selama ini menjadi murung karena merasa kewalahan dalam menyelesaikan tugas. Jadi Bu Dewayu kan tugasnya sebagai kepala sekolah, kemudian ada tugas lainnya dan sebagai CGP sekarang. Jadi Bu Dewayu itu merasa bingung, merasa sulit untuk mengatur waktu. Jadi tadi Bu Dewayu sudah menemukan solusinya, sudah menceritakan semuanya seperti itu. Oke, benar sekali Bu Putu. Berdasarkan pengamatan saya tadi, alur Tirta dalam coaching yang Bu Putu lakukan itu sudah muncul, sudah sangat baik. Tujuan saat Bu Putu menyepakati topik dari obrolan, identifikasi terlihat ketika Bu Putu memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi Bu Dewa Ayu tadi. Rencana aksi sudah terlihat ketika Bu Putu menanyakan tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Dewa Ayu untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Dan tanggung jawab sudah terlihat juga ketika Bu Putu menanyakan waktu pelaksanaan rencananya kapan, seperti itu. Oke. Terus Bu Putu juga sudah hadir penuh dalam proses coaching pada hari ini. Terlihat dari cara Bu Putu menangkap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Dewa Ayu. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Bu Putu kembangkan selain kehadiran penuh saat coaching nanti? Ya, ingin saya tambahkan lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran secara penuh Bapak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Baik Bu Putu. Terima kasih Bu Putu mau mengembangkan kompetensi pribadi. Lain kali kita akan berbagi lagi di lain waktu ya Bu Putu ya. Iya, terima kasih Pak Indra karena sudah memberikan izin. Terima kasih kesempatannya. Sampai jumpa kembali. Oke, terima kasih kembali.